Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam pelajaran akidah, ya, tauhid, yang kita ambil dari kitab Khudz Aqidataka, ambillah akidahmu, dari minal kitab, dari Alkitab Al-Quran, was sunnah, dan as-sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir pelajaran kita terkait dengan asyirku al-akbar, ya. Apakah bermanfaat amal disertai kesyirikan? Iya, apakah bermanfaat amal soleh, ya, yang dikerjakan namun disertai dengan kesyirikan? Bagaimana jawabannya kemarin? Tidak Bahwa bermanfaat. iya, tidak bermanfaat amal kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang namun ia melakukan perbuatan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan. Kita akan bahas judulnya di halaman 19 ini yang sudah saya share, ya, di layar bisa dilihat. Judulnya adalah Asyirku al-Asghar, yaitu syirik kecil. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua secara garis umum, yaitu syirik al-akbar, asyirku al-akbar, syirik besar, dan asyirku al-asghar atau syirik kecil. Dan yang dimaksud dengan syirik besar adalah perbuatan kesyirikan yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut menjadi kekal di neraka. Dan apabila dia melakukannya dengan penuh kesadaran, tidak dengan paksaan, maka dia berpindah agama, berpindah keyakinan, berpindah akidah. Ya. Namun apabila syirik kecil, apabila dilakukan, maka dia tidak menyebabkan pelakunya menjadi musyrik. Ya, dia tetap muslim, dia tetap beriman, tetapi imannya tentu berkurang karena sebab melakukan syirik kecil ini. Dan di akhirat pun nanti ia tidak kekal di neraka. Ya. Kita akan bahas tentang syirik kecil ini. Pertanyaan yang pertama di sini di kitabnya bisa diperhatikan. Ma huwa asyirku al-asghar? Ya. Ma huwa asyirku al-asghar? Apa itu syirik kecil? Ya, apa itu? Yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Jawabannya, asyirku al-asghar huwa ar-riya,
Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah perbuatan riya. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi kalau kita sebut ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa saja yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal dengan amal soleh, ya, dan tidak menyekutukan, ya, berbuat syirik dalam ibadah kepada Rabb-nya. Ya, saya akan tulis nanti kesimpulannya yang di bawah. Ya. Jadi saya bacakan dulu, saya jelaskan, nanti baru akan saya tuliskan terjemahnya di kolom obrolan. Ini adalah surah Al-Kahf, ya, suratul Kahf, surah Al-Kahfi. Siapa saja yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal soleh dan jangan berbuat syirik. Ya, tidak boleh berbuat syirik, menyekutukan Rabb-nya, ya, dengan sesuatu apapun. Ini dalam Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Ini hadis nih. Ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ar-riya, yaitu perbuatan riya. Hadis sahih, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hal yang paling aku takutkan, ya, menimpa kalian, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu adalah menimpa kalian syirik kecil. Ya. Kenapa tidak syirik besar? Karena kalau syirik besar, para sahabat sudah paham, sudah mengerti bahwasanya tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukan syirik besar, namun syirik kecil. Asyirku al-asghar. Dan syirik kecil yang dimaksud adalah ar-riya, yaitu perbuatan riya. Yang mana perbuatan riya ini adalah seseorang melaksanakan ibadah, akan tetapi yang dia inginkan adalah mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, dia dalam melakukan aktivitas ibadahnya, yang ia inginkan adalah pujian dari orang lain, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, di antara cirinya orang yang berbuat riya ini adalah ketika ia beramal soleh, dia perlihatkan kepada manusia. Ya, kepada manusia dia perlihatkan, oh saya sedang sholat, oh saya sedang tawaf, ya, oh saya sedang ngaji, saya sedang sedekah, ya, saya sedang apa, haji misalkan, saya sedang puasa, kadang lagi sahur dulu kan gitu ya, bikin status, foto dan seterusnya. Nah ini kita tidak memastikan bahwasanya orang tersebut itu pasti riya, tidak, tetapi ada baiknya seseorang menutup diri, tidak membuka amalan-amalan yang dia kerjakan untuk dipamerkan di hadapan manusia lainnya. Ya, itu riya. Ya.
Ini saya tulis dulu kesimpulannya di kolom obrolan ya. Jadi kita bahas ya tentang syirik kecil ya, syirik asgor namanya, asgor ya, syirik asgor. Syirik asgor adalah syirik kecil. Bedanya dengan syirik besar, ia tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ya, mungkin dia masuk neraka terlebih dahulu karena dosanya ini, karena kesyirikannya, tapi kemudian setelah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih memiliki tauhid, masih memiliki iman. Ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan, apa itu syirik kecil? Jawabannya syirik. Maksudnya sini contoh, syirik kecil adalah riya. Ya, ditulis di kolom obrolan. Ya, riya adalah seseorang mengamalkan suatu amal ibadah namun ia mengharapkan darinya pujian dari orang lain. Sekarang dalil. Dalil tentang larangan riya. Ya. Pertama, Al-Quran. Surat Al-Kahf. Kalau nggak salah ayatnya 110 ya. Terjemahnya begini. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dalam ibadah ya, dengan sesuatu apapun. Ya, silakan dicatat dulu ya tentang terjemah tafsir dari ayat surah Al-Kahf ayat 110. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa saja yang berharap untuk bertemu dengan Allah, kapan ini? Bertemu dengan Allah di akhirat. Bertemu dengan Allah di akhirat. Falyamal amalan salihah. Kalau kita mau bertemu dengan Allah di akhirat, maka persiapkan diri kita dengan amal salih. Ini yang pertama, amal salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ia tidak berbuat syirik. Ya, sebab ketika dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima amal solehnya. Amal soleh yang dikerjakan kalau disertai dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka nggak sah. Ya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya ini menjadi penting dua syarat ini, beramal saleh ya dan ikhlas dalam beramal saleh. Ya jangan hanya sekedar yang penting amalannya enggak, yang penting ikhlasnya. Ikhlasnya dan juga
dalam mengamalkannya kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis, ya, hadis riwayat Ahmad ya. Adapun dalil dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Ya, apa itu? Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu riya. Ya, karena riya ini menjangkiti orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Kalau orang ahli ibadah, ya syaitan, laknatullah alaihim, itu menghiasi manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, diawali dengan kekufuran, dengan kesyirikan, syirik akbar, yang mengeluarkan dia dari iman, mengeluarkan dia dari Islam. Itu tahapan yang pertama tuh. Tahapan yang paling tinggi. Ya, dibuat orang untuk beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dibuat seseorang itu untuk berbuat kesyirikan, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pohon, ya, dan seterusnya. Ini paling besar, menyembah iblis. Ya. Yang kedua, ya kalau setan nggak mampu tuh menggoda seseorang untuk melakukan syirik besar, maka digoda dengan melakukan syirik asghar ini. Dijadikan dia rajin ibadah, dijadikan dia orang yang semangat dalam ibadah, namun dalam melaksanakan ibadahnya, ya, dia melakukannya dengan riya, dengan melakukannya dengan riya, yaitu mengharapkan pujian dari orang lain, ya, mengharapkan pujian dari orang lain, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi syaitan terus berupaya menggoda manusia, ya, menggoda manusia. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa minasyirkil asghar, dan di antara syirik kecil, ya, di antara syirik kecil adalah qaulur rajul laulallah wa fulan au masyaallah wa syi'ta. Di antara syirik kecil adalah perkataan seseorang, kalaulah bukan karena Allah dan karena fulan, atau masya Allah, berdasarkan kehendak Allah, wasyita, dan kemudian kehendakmu. Ya, ini nggak boleh orang mengatakan demikian. Ya, karena apa? Kehendak Allah itu tidak sama dengan kehendak manusia. Ya. Keinginan kita, kehendak yang kita inginkan, ya, itu tidak boleh sejajar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak, kita punya keinginan.
Kita mau makan, ya, punya kita keinginan untuk makan. Ya, tetapi tentu berbeda dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Adapun kita nggak bisa. Kita menginginkan sesuatu. Kalau bukan karena kehendak Allah, kita nggak bisa melakukannya. Meskipun kita sehat, kita bugar, ya, kita kuat, ya, kita bilang, saya mau berdiri. Punya kita kehendak, punya kita keinginan. Namun ketika Allah tidak menghendaki, nggak bisa orang berdiri. Nggak bisa orang jalan. Nggak bisa orang duduk. Ya, semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh mengatakan demikian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqulu masya Allah wa syaa fulan." Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Walakin akan tetapi qulu, katakanlah masya Allah thumma syaa fulan. Akan tetapi hendaklah kalian mengatakan masya Allah thumma syaa fulan. Atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, satu huruf saja itu bisa menentukan orang itu berbuat syirik atau tidak. Padahal beda huruf saja, wawu dengan summa. Ya, karena maknanya beda. Kalau wawu itu artinya adalah lil jam'i. Jam itu artinya mengumpulkan, menghimpun, menyamakan. Seperti seorang mengatakan Ahmad dan Ali datang. Datangnya bersamaan. Tapi kalau orang mengatakan dalam bahasa Arab, Ahmad, ja'a Ahmad, thumma Ali. Ahmad datang, kemudian baru Ali. Ali datang setelahnya. Nah, kehendak kita, manusia, itu berada di bawah jauh sekali dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa disamakan. Ya, gak bisa disamakan. Jadi ini diantara perbuatan syirik kecil. Yang saya tulis di kolom obrolan. Ya. Di antara syirik kecil adalah perkataan seseorang, kalaulah bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Perkataan ini dilarang dalam Islam karena menyamakan antara kehendak Allah dengan manusia. Bahkan perkataan ini masuk dalam kategori syirik kecil. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan ya atas kehendak Allah dan kehendakmu, namun katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendakmu.
Nah, ini hadisnya ditulis ya, ditulis. Ini saya tulis di kolom obrolan. Ya, silahkan ditulis di buku tulisnya. Ya, sudah ditulis? Sudah Ustaz. Ya, baik. Nah, itulah diantara syirik kecil, ya. Yang sudah kita bahas ada dua, yaitu ria dan juga apa yang kedua? Yang kedua itu adalah perkataan seseorang, Masya Allah, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kita akan bahas satu pembahasan lagi, ya. Yaitu terkait dengan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditulis, apa saya sebutkan dulu, bacakan dulu teks Arabnya. Hal yajuzu al-halafu bi ghairillah. Apakah boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala? Orang misalkan mengatakan, ya demi langit, demi bumi, demi cintaku padamu, ya, demi batu, demi pohon, ya. Apakah boleh yang demikian? Maka jawabannya adalah la yajuz al-halafu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul bala wa rabbi latub'atsun. Ya, Qul katakan, bala, ya, wa rabbi dan demi Rabbku, latub'atsun. Ya, kalian itu akan dibangkitkan. Jadi kita ketika bersumpah, ya sumpah dengan nama Allah, demi Allah. Wallahi, wa tallahi, wa billahi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau dia diam, ya tidak bersumpah dengan apapun. Kalau nggak mau bersumpah dengan nama Allah, maka diam, jangan bersumpah dengan selain nama Allah." Ya. Ini saya tulis kesimpulannya ya. Dan bersumpah dengan selain nama Allah ini, kata para ulama, adalah bagian dari perbuatan syirik kecil. Ya. Pertanyaannya, ini yang kedua dalam malam hari ini. Ya. Bolehkah bersumpah dengan selain nama Allah? Jawabannya, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Dalilnya dalam Al-Quran surah namanya At-Taghabun. Ya. Kul bala wa rabbi, katakanlah bala, ya, wa rabbi. Ya, bala ini jawaban, sebuah jawaban. Ya. Bukankah demikian? Ya bala, tentu. Tentu. Demi Rabbku, latub'atsun. Ya, kalian itu akan dibangkitkan. Nanti cari di atau Ghabun ini di juz 28. Bisa dicari ayat berapa ditulis ya. Ayat ini. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Kemudian dalam hadis, dalil dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik. Ya, dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau ia diam. Ini dicatat, ya, di screenshot, atau boleh langsung dicatat. Jadi kita bahas 3 tentang syirik kecil malam hari ini. Apa saja? Yang pertama apa? Apa itu syirik kecil? Hmm. Terus hmm, Berikutnya apa? Tentang ria. oh Ya, iya, tentang syirik kecil. ria. Kemudian tentang apa lagi? Seorang yang mengatakan demi Allah, atau seorang yang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Hmm, Ini perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Yang ketiga adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Allah. Nah, ini adalah 3 pembahasan kita. Ria, beramal dengan mengharapkan pujian dari orang lain. Kemudian setelah itu yaitu mengatakan, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan yang ketiga adalah bersumpah dengan selain nama Allah Allah. Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya kajian kita pada malam hari ini ya. Kita cukupkan kajian kita, ya ditulis nanti dikirimkan seperti biasa. Ya ditulis, dikirimkan, apa difoto dan dikirimkan. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan alhamdulillah
Doa alhamdulillah, kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.